Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah diri hatiku, sebab Tuhan beserta. Dia selalu bersamaku, Dia selalu bersamamu di setiap waktu, di setiap langkah hidup. Haleluya, haleluya. Oh, tahu aku khawatir, tahu aku cemas, sebab Allahku yang hidup selalu bersamaku. Haleluya. Na, 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 na. Oh, haleluya, haleluya. Bersamaku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya,
hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Oh, Yesus membimbingku, tanganku dipegang-Nya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Pada ibadah pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan. Mari kita buka dari Yosua 6 ayat 25. Yosua pasal 6 ayat 25. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang iman dari seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Rahab ini adalah orang Yeriko. Dia tinggal di Yeriko. Pada waktu itu, pada waktu dia hidup, bangsa Yeriko itu dimusnahkan oleh bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Yosua yang diminta Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, dan bangsa yang pertama dia lawan adalah bangsa Yeriko. Nah, di kesempatan itu Rahab yang seorang perempuan sundal, dia memberikan kesempatan atau menyembunyikan dua pengintai dari bangsa Israel, dan dia ingin untuk menjaga pengintai ini dari serangan atau dari musuhnya, yaitu bangsanya sendiri. Kenapa Rahab melakukan ini? Ada beberapa poin dari yang dilakukan Rahab ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, saya melihat bahwa Rahab melihat sebuah kabar yang begitu buruk tentang bahwa bangsa Yeriko sendiri akan dihancurkan oleh bangsa Israel. Dia sangat tahu bahwa bangsa Israel akan masuk ke Yeriko dan bangsanya sendiri akan menghadapi bangsanya Allah. Kalau kita lihat di Yosua 2 ayat 9-11 dikatakan seperti ini. Dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir,
dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Di sini kita bisa melihat bahwa Rahab justru menjadikan sebuah kabar buruk bagi bangsanya. Menjadi dasar dia beriman atau percaya kepada Allah. Dia melihat kondisi bangsanya yang begitu kritis dan akan diserang oleh bangsa Israel, bangsanya Allah. Dia tahu kekuatan bangsa Israel ini berasal dari surga, dari Allah sendiri. Dan sebenarnya beberapa orang di Yeriko itu pasti tahu. Tetapi Rahab mengambil sikap tidak melawan bangsanya Allah, tetapi Rahab mengambil sikap untuk bersekutu atau bersama-sama dengan bangsanya Allah. Jadi dia menghadapi satu masalah, yaitu bangsanya akan dihancurkan, tetapi dia melihat satu peluang bahwa kalau dia bersama-sama dengan Allah, maka dia akan selamat. Bukankah hari-hari ini juga kita biasanya juga kita tahu di tahun yang baru, di 2023, bahkan Presiden juga bilang akan menghadapi suatu bahaya atau akan menghadapi suatu yang sulit. Tetapi kalau kita berpikir seperti Rahab, kita tahu menjawab di tahun yang baru ini. Jadi Rahab dia mengubah sebuah kabar buruk menjadi Injil, menjadi kabar baik. Nah, yang berikutnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Rahab mengambil sikap berpihak kepada kebenaran supaya dia selamat. Nah, kalau kita lihat di dalam Yosua 2 ayat 4 sampai 6, saya bacakan saja. Yosua 2 ayat 4 sampai 6 dikatakan seperti ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Rahab melihat satu peluang bahwa dia bisa selamat kalau dia berbuat baik kepada kedua pengintai yang adalah orang-orangnya Allah, yang adalah bangsa pilihan Allah. Kenapa? Karena kalau dia menjadi orang yang membawa atau menyelamatkan kedua orang ini, maka dia berharap dia pun akan dibela atau diselamatkan. Jadi ada keberpihakan kepada Rahab, oleh Rahab kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena dia tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang benar, bahwa bangsa Israel adalah bangsanya Allah yang begitu kuat, yang luar biasa. Bagaimana kita mengambil sikap hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang begitu berat? Kalau kita memiliki cara berpikir Rahab, kita akan tahu bersikap bagaimana hidup kita kepada Tuhan. Kita akan tahu bagaimana kita bersikap menjadi anak-anak yang hidup, yang berada bersama-sama dengan Tuhan. Rahab begitu luar biasa. Dan yang berikutnya lagi, apa yang Rahab lakukan? Dan setelah Rahab melakukan, dia menyembunyikan kedua orang pengintai, dan dia membawa atau menutupi pengintai ini, maka dia berbicara sama mereka. Apa yang dikatakan oleh Rahab di dalam Yosua 2 ayat 12 sampai 13? Dikatakan demikian. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku,
saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Rahab bilang apa sama kedua pengintai ini? Ingat apa yang kulakukan, lalu selamatkanlah rumahku dan seisi rumahku. Kita bisa lihat bahwa dengan imannya Rahab, dengan strategi hidupnya Rahab yang dia melihat ada peluang dia bersekutu dengan bangsanya Allah, justru dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk satu kaum keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya, semua orang yang tinggal di dalam rumahnya. Dan itu terjadi bahwa setelah Yeriko dihancurkan oleh bangsa Israel, seperti kita baca tadi di dalam Yosua pasal 6, bahwa apa dikatakan di sana? Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Rahab seorang perempuan sundal, dia tahu mana kebenaran. Rahab yang seorang perempuan sundal, dia tahu bangsa Allah begitu besar dari pekerjaan-pekerjaannya Allah. Dan dia tidak mau against dengan bangsanya Allah, tetapi dia mau bersekutu, dia mau bersama-sama. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Yosua 6 ayat 25, yang menarik di sini dikatakan, maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, termasuk keturunannya. Kalau kita melihat silsilah daripada Raja Daud, nama Rahab ini ada di dalamnya. Luar biasa. Seorang perempuan sundal, bahkan dia masuk ke dalam garis keturunan yang membuat Raja Daud ada. Apa yang mau kita belajar dari Rahab ini? Kita belajar hari ini ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa hal buruk di dunia ini termasuk prediksi-prediksi buruk yang kita hadapi hari-hari ini di awal tahun 2023 ini adalah tanda agar kita berjalan bersama Allah. Jadi hal-hal buruk, hal-hal yang tidak menarik, hal-hal yang menyakitkan, dan prediksi-prediksi yang akan datang, itu sebenarnya seperti bangsa Israel akan menumpas Yeriko. Dan apa yang kita bisa mengambil hikmatnya adalah bahwa itu adalah tanda supaya kita hidup berjalan bersama dengan Allah. Amin. Jadi jangan kita khawatir terhadap masalahnya, tapi ini adalah warning bagi kita atau pengingat bagi kita supaya kita hidup di jalan yang bersama-sama dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Yohanes 15 bilang, kalau engkau ada dalam aku dan aku ada dalam engkau, engkau akan berbuah banyak. Apa saja yang kau perlukan, aku berikan. Kalau kita percaya bahwa hal-hal buruk di dunia ini, hal-hal yang mungkin akan menyakitkan kita, itu tidak akan terjadi bagi kita, tetapi itu tanda supaya kita berjalan dengan Allah seperti Rahab. Yang kedua, kalau kita percaya Allah adalah yang terbesar, kita baru lewati bahwa tahun kemarin adalah Allah yang ajaib. Kalau kita percaya dia adalah Allah yang ajaib, maka kita harus berada di dalamnya. Kita harus bersekutu dengan dia. Segala kebesarannya, itulah yang membuat kita menjadi orang yang kuat. Kalau saudara bisa lihat seorang polisi, dia pakai seragam polisi, dia percaya diri, dia bisa stop mobil. Kenapa? Karena dia adalah seseorang yang dalam organisasi besar kepolisian negara Republik Indonesia. Artinya apa? Orang kalau ada berhadapan dengan dia adalah berhadapan dengan Polri. Jadi kalau kita yang adalah anak Allah, anak Tuhan,
bagian daripada bangsanya Tuhan seperti bangsa Israel. Maka yang berhadapan dengan kita, mereka berhadapan dengan Allah sendiri. Katakan amin. Maka kita harus ada di dalamnya, taat kepadanya, mengikuti segala perintahnya, bersekutu kepadanya, hidup di dalam Dia, bersama-sama dengan Dia. Seperti Rahab yang begitu luar biasa. Dan yang ketiga, iman kita seperti Rahab memiliki iman, bisa membawa keluarga kita juga menjadi selamat. Seperti Rahab yang membawa keluarganya bisa selamat satu rumah. Dimulai dari satu orang yang beriman. Pastikan di dalam keluarga kita, kita adalah salah satu orang yang imannya bisa diandalkan di dalam Tuhan. Imannya yang seperti Rahab, yang mengerti kekuatan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada ibadah pagi Gereja Allah Baik pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Dan sungguh firman-Mu boleh menyegarkan jiwa kami. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk kami bisa menghidupi firman-Mu, taat dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu sepanjang hari ini hidup kami ada dalam pimpinan-Mu. Dan apapun yang kami lakukan Engkau memberkatinya. Sepanjang hari ini kami hidup sehat, diberkati, dan selalu dalam perlindungan-Mu. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.